Wakil Bupati Bovendigul Marlinus membuka kegiatan workshop perluas sistem informasi orang asli Papua Selatan atau SIRIOS. Ketua Perwakilan Lembaga Masyarakat Adat Wilayah Adat Suku Kurowai, Adonia Yelekatu menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Bovendigul pada dasarnya mencintai perdamaian dan menjunjung kehidupan yang harmonis. Halo, selamat pagi Bapak Mama, bersaudara dong semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Saveria Dunggiop, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus membuka kegiatan workshop perluas sistem informasi orang asli Papua Selatan atau SIRIOS. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap terwujud ketersediaan data terpilih orang asli Papua yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar workshop perluasan sistem informasi orang asli Papua Selatan atau SIRIOS di Aula Baperinda Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan Satu Data Pemerintah dalam negeri, sekaligus menyiapkan ketersediaan data terpilah orang asli Papua yang bersumber langsung dari kampung. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menyatakan data terpilah orang asli Papua dengan variabel ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan garis keturunan menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berpihak kepada orang asli Papua. Menurutnya, otonomi khusus Papua merupakan bentuk keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi orang asli Papua yang hanya dapat berjalan optimal apabila didukung oleh ketersediaan data yang akurat dan terpadu. Ketiga aspek penting dari OTSUS ini dapat terlaksana apabila data terpilih OAP sudah tersedia. Selama data terpilah OAP yang berbasis ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, garis keturunan tidak tersedia, maka perencanaan pembangunan yang kita laksanakan tidak akan menjawab kebutuhan OAP. Ketersediaan data terpilah OAP merupakan kebutuhan mendesak saat ini di tanah Papua, termasuk kita di Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu saya berharap semua kepala distrik dan OPD teknis, Baperinda, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, dan Dinas PMK dapat berkolaborasi dan bersinergi mewujudkan tersedianya data terpilah OAP melalui SIRIOS di Kabupaten Bovendigul. Karena itu, Wakil Bupati mengajak seluruh kepala distrik dan organisasi perangkat daerah teknis untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mengimplementasikan SIRIOS agar orang asli Papua dapat memperoleh pelayanan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, baik saat ini maupun di masa mendatang. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama, bersaudara dong semua, dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul menggelar pembinaan statistik sektoral bagi organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia agar data yang dihasilkan lebih akurat, terintegrasi, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul terus memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia melalui pembinaan statistik sektoral bagi organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyatukan pengelolaan data antar instansi agar memiliki standar yang sama, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah. Statistik Ahli Pratama BPS Kabupaten Bovendigul, Wilhelmus Anton menjelaskan bahwa pembinaan ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang mengacu pada berbagai regulasi nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Mengulang lagi apa yang saya katakan sebelumnya bahwa
pembinaan statistik sektoral kita ini adalah sebagai bentuk implementasi dari kebijakan Satu Data Indonesia. Maka untuk implementasi dari Satu Data Indonesia itu, maka kami dari BPS sebagai pembina data itu melakukan pembinaan terhadap kegiatan statistik sektoral di setiap dinas. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk pada mengidentifikasi kegiatan statistik sektoral, kita perlu melihat apa itu Satu Data Indonesia. Ini beberapa outline yang akan saya jelaskan, tetapi kita akan fokus ke latar belakang, kemudian tentang Satu Data Indonesia dan juga penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat latar belakang dari Satu Data Indonesia, itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1957 tentang statistik. Di dalamnya itu, statistik itu ada statistik dasar, statistik sektoral, dan juga statistik. Melalui pembinaan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Setiap OPD didorong menghasilkan data sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dengan tetap menerapkan standar metadata dan prinsip interoperabilitas data. BPS juga menekankan pentingnya tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan kualitas, hingga penyebarluasan data agar seluruh informasi yang dihasilkan dapat terintegrasi dan dimanfaatkan secara luas oleh pemerintah maupun masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama bersaudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia.
membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua masih tetap bersama kami dalam upaya mewujudkan data pembangunan yang akurat, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul memberikan pembinaan statistik sektoral kepada organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman OPD dalam menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul kembali melaksanakan pembinaan statistik sektoral kepada organisasi perangkat daerah Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul ini diikuti oleh perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku wali data, serta staf pengelola data statistik dari Dinas Kesehatan. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti, menjelaskan, pembinaan ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang bertujuan menyelaraskan pengelolaan data agar lebih berkualitas, akurat, muktakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ditanya kegiatan tujuannya ini, sebenarnya kan ini kegiatan tahunan ya Pak ya. Kalau kita bilang pembinaan sektoral, artinya kan sektoral itu menurut undang-undang statistik itu sektoral berada di wilayah ranah Kementerian OPD organisasi perangkat daerah. Kami di BPS dikhususkan oleh undang-undang itu mengurus statistik khusus. Sedangkan kalau statistik sektoral berada di wilayah di luar BPS yang ada di teman-teman, salah satunya di Kominfo dan teman-teman OPD lainnya. Tujuannya ini adalah salah satunya adalah bagaimana kita menciptakan sebuah sinergitas ya. Kita menciptakan sebuah standar data yang diakui oleh semuanya di level pemerintah daerah di Kabupaten Bovendigul ini. Artinya apa? Presiden kita waktu dulu Pak Jokowi ya punya satu kalau nggak salah rencana kerja ya yang namanya Satu Data Indonesia. Semua data itu berasal dari situ harusnya, ya kan? Jadi secara sukarela Satu Data Indonesia ini dirunut menjadi satu data provinsi di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Artinya apa? Semua OPD itu menyetorkan data-datanya mereka dengan standar yang sudah disepakati bersama. Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, BPS berperan sebagai pembina, Dinas Kominfo sebagai wali data, dan Bapeda sebagai koordinator. Sinergi ketiga unsur tersebut menjadi kunci terwujudnya tata kelola data yang terintegritas di tingkat daerah.
sebenarnya ini adalah kebijakan presiden terkait bagaimana tata kelola data pemerintah Indonesia sampai dengan dirunut ke kabupaten kota yang bertujuan menghasilkan data yang akurat, yang mutakhir, yang terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibagi pakaikan oleh semua instansi maupun stakeholder di luar instansi pemerintah. Artinya apalah, sebenarnya Satu Data Indonesia ini sih bagus ya, karena dia difasilitasi dengan website Satu Data Indonesia. Jadi runut tuh, ada website Satu Data Indonesia versi nasional, ada versi provinsi, ada provinsi, kabupaten, kota. Kita Bovendigul sudah ada, kalau nggak salah ya. Karena sebenarnya kalau untuk Satu Data Indonesia di Bovendigul ini, kita sebenarnya Perpresnya 2019, tapi kita sudah punya Satu Data Indonesia dari 2018. Melalui pembinaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, BPS berharap seluruh OPD di Kabupaten Bovendigul semakin memahami pentingnya data berkualitas, sehingga kebijakan pembangunan daerah dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, Ketua Perwakilan Lembaga Masyarakat Adat Wilayah Adat Suku Korowai, Adonia Yelekatu menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Bovendigul pada dasarnya mencintai perdamaian dan menjunjung kehidupan yang harmonis. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Perwakilan Lembaga Masyarakat Adat Wilayah Adat Suku Korowai, Adonian Yelekatu, dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM. Dalam forum tersebut, Adonian menyinggung sejumlah insiden gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Korowai, termasuk peristiwa penembakan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak mencerminkan karakter masyarakat asli Bovendigul yang selama ini hidup berdampingan secara damai. Ia menilai berbagai tindakan kekerasan yang terjadi diduga melibatkan pihak luar yang memanfaatkan situasi di kawasan tersebut. Adonian menegaskan bahwa masyarakat Bovendigul memiliki prinsip hidup yang mengedepankan perdamaian, sehingga tindakan kekerasan tidak dapat dilekatkan kepada warga asli daerah. Walaupun ada beberapa waktu lalu dia ada penembakan di Korowai, Pidojang itu 2 sekali terus. Jadi untuk masyarakat Bovendigul ini dia mencintai kedamaian sebenarnya. Kejadian yang ada di Korowai dan sekitarnya itu bukan masyarakat Bovendigul, itu masyarakat luar yang menyerupai masyarakat Bovendigul alias Korowai. Izin Pak Kapolres, kita Korowai itu luas, bukan Bovendigul saja. Ya, di Mapi ada, di Asmat ada, di Yahukimo ada, di Pegunungan Bintang ada, seperti begitu. Jadi kalau saya amati dari kejadian yang lalu itu bukan orang Bovendigul yang lakukan, menginisiatifkan, itu orang luar, berkaitan dengan tapal batas, saya pikir. Ia juga menjelaskan wilayah adat Korowai memiliki cakupan yang luas, meliputi Kabupaten Bovendigul serta sejumlah wilayah lain di Papua Selatan dan Pegunungan Papua. Karena itu diperlukan sinergi antara masyarakat, adat, pemerintah, dan aparat keamanan untuk menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat perdamaian di wilayah Korowai dan sekitarnya. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id.
cek rekening.id dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua. Tim Peduli Masyarakat Distrik Manggilum mendesak pemerintah segera membangun kembali gedung sekolah dasar dan barak puskesmas yang terbakar akibat gangguan keamanan. Pembangunan dinilai mendesak agar layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat dapat segera pulih. Kerusakan total gedung sekolah dasar dan barak puskesmas di Distrik Manggilum menjadi perhatian serius tim peduli masyarakat setempat. Usai menyelesaikan tugas kemanusiaan dan dibubarkan secara resmi, tim mendorong pemerintah segera merealisasikan pembangunan kembali dua fasilitas publik tersebut. Sekretaris Tim Peduli Masyarakat Distrik Manggilum, Septinus Ambotkai, mengatakan hasil pengecekan langsung di lokasi menunjukkan bahwa gedung sekolah dasar di wilayah suku Wambon dan barak puskesmas dalam satu kawasan mengalami kerusakan total akibat kebakaran. Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut masa depan anak-anak dan pemenuhan layak dasar bagi masyarakat yang terdampak konflik keamanan. Masyarakat Distrik Manggilum, mungkin satu poin yang perlu kami masukkan kepada pihak pemerintah bahwa ada beberapa surat yang akan kami naikkan lewat proposal. Seperti tadi Pak Ketua Tim sampaikan, yang paling poin penting adalah sekolah. Generasi STM kami di Distrik Manggilum adalah di suku Wambon, yang dimana kami mengecek secara langsung benar-benar gedung sekolah itu terbakar hangus sampai rata. Untuk itu, meskipun tim peduli masyarakat telah dibubarkan, pihaknya menegaskan tetap akan memberikan dukungan administratif kepada pemerintah kampung dan distrik dalam penyusunan dokumen dan proposal pengajuan pembangunan. Tim berharap usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti pemerintah, sehingga proses pemulihan pendidikan dan pelayanan kesehatan di Distrik Manggilum dapat segera terwujud. Tim Liputan di Gul TV, Dedi melaporkan.
Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, kubagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggep mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.